hari kita penuh dengan kabar-kabar yang menakutkan, mengkhawatirkan. Terutama di masa pandemi COVID seperti sekarang ini. Sampai-sampai orang berpikir yang bahaya itu mungkin bukan COVID-nya, tetapi kabar-kabar yang simpang siur, yang membuat orang ketakutan, penuh kekhawatiran. Itulah yang beredar. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ingat, iblis itu adalah bapa daripada segala pendusta. Itu hal yang pertama yang kita perlu betul-betul waspadai, bahwa iblis itu adalah bapa daripada segala pendusta. Yang kedua, panca indera kita itu sering sekali terbatas. Dia hanya bisa melihat, merasa dengan jangkauan yang sangat terbatas. Oleh sebab itu sering sekali informasi yang diserap oleh panca indera kita bukan informasi yang sebenarnya. Sebab sering sekali ada kebenaran di balik berita yang kita dengar, yang mestinya harus digali baru kita bisa memahaminya. Nah, kabar yang simpang siur ini tidak ayal sering menggoyahkan kita, dan kita lupa akan identitas kita. Izinkan saya pada hari ini kembali mengingatkan siapa kita di hadapan Tuhan. Matius 10 ayat yang ke-28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kebenaran yang pertama, God is in control. Tuhan pegang kendali atas kehidupan kita. Kebenaran yang kedua, engkau berharga di matanya. Engkau jauh lebih berharga di matanya. Bahkan burung pipit yang tiada berharga di mata manusia pun dipelihara Tuhan dengan sedemikian baik. Bukankah di dalam Mazmur 55 dikatakan, serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Yang ketiga, semua yang kita alami sekarang ini adalah sementara saja. Sementara saja. Dengar baik-baik. God is in control. Tuhan pegang kendali. Tidak ada yang terjadi sekarang di luar daripada kendalinya. Sehelai rambutmu pun tidak akan jatuh kalau bukan Dia yang memerintahkan. Daun tidak jatuh kalau bukan atas kehendaknya. Engkau tidak akan jatuh kalau bukan atas sepengetahuan Dia. Yang kedua, engkau berharga di matanya. Jauh lebih berharga daripada burung pipit. Bahkan di dalam Ulangan 32 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa kita adalah biji mata Tuhan. Kita adalah biji mata Tuhan yang sangat berharga, dilindungi olehnya. Dan yang ketiga, semua ini sementara. Semua sementara. Tahukah saudara, kalau saudara punya anak, mungkin saudara punya anak kesayangan, saudara sering juga memberikan dia kesulitan dengan maksud mendidik dia, tapi tidak untuk selamanya, untuk sementara. Kita adalah anak kesayangan Tuhan. Jadi kalau kita dibiarkannya menghadapi masa-masa sulit seperti pandemi sekarang ini, tidak bermaksud jahat, tapi bermaksud untuk mendidik kita supaya kita lebih berseru-seru kepada Tuhan. Amsal 8 ayat yang ke-30. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangannya.
Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Semuanya hanya sementara. Dan sehabis hujan akan terbit pelangi. Dan di ujung jalan sana ada air yang tenang dan rumput yang hijau. Jangan terkecoh dengan si pendusta. Jangan terkecoh dengan perasaan-perasaan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat yang sangat terbatas ini. Di alam roh, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada kehidupan orang yang sangat dicintainya, yang disebutnya sebagai lebih berharga daripada burung pipit, yang disebutnya sebagai biji matanya, yang disebutnya sebagai anak kesayangannya, yaitu saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati.